Selamat pagi adik-adik. Kali ini kakak akan coba membahas soal matematika IPA yang diujikan di SIMA UI tahun 2019. Soal nomor 1, diketahui persamaan lingkaran C1 dan C2 berturut-turut adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dan X kurang A kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lingkaran C1 dan C2 bersinggungan di titik 5,0. Jika garis L adalah garis singgung lingkaran C1 di titik 3,4 yang merupakan garis singgung juga untuk lingkaran C2 di titik M,N, nilai M tambah N sama dengan. Untuk mudahnya kita akan gambar kedua lingkaran yang memenuhi soal ini. Ya, ini gambarnya. Ini untuk lingkaran C1 yang persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ya, dari persamaan ini kita tahu lingkarannya berpusat di titik 0,0 ini. Pusatnya 0,0. Dan 25 ini diakarkan itu jari-jarinya. Jari-jarinya 5 ya. Jadi jari-jarinya ini sama dengan 5. Jadi kalau jari-jarinya 5, maka titik ini koordinatnya ini di sumbu X, berarti tambah 5 ke kanan, 5,0. Sedangkan koordinat yang ini 0,5 ya. Oke, selanjutnya lingkaran C1 ini bersinggungan di titik 5,0 dengan lingkaran C2. Berarti ini lingkaran C2. Ya, yang ini lingkaran C2. Jika garis L adalah garis singgung lingkaran C1 di titik 3,4. Nah, ini kita anggap garis L. Yang merah ini, ya, garis L yang bersinggungan atau menyinggung lingkaran C1 di titik 3,4. Katakan ini titiknya. Yang merupakan garis singgung juga untuk lingkaran C2, ya, di titik M,N. Jadi kita misalkan ini titik M,N. Ya. Nah, sekarang kita mau coba cari apa sih garis singgung ini? Ya. Karena kita tahu garis ini menyinggung lingkaran C1 di titik 3,4, maka persamaan garis singgungnya ini bisa kita tentukan PGS. Karena persamaan lingkarannya ini X kuadrat tambah Y sama 25, di PGS-nya X1X tambah Y kuadratnya Y1Y sama dengan 25. Dengan X1-nya 3 dan Y1-nya 4 ya, kita dapat 3X tambah 4Y sama dengan 25. Ya, garis singgung ini berarti memotong sumbu X. Ya, ketika sumbu X dipotong, Y-nya 0 ya. Kalau ini 0 berarti 3X sama dengan 25, berarti 25 per 3 ya. Berarti dia memotong sumbu X di titik 25 per 3. Yang ini koordinatnya ini 25 per 3,0. Nah, sedangkan ini titik potong sumbu Y-nya ketika itu X-nya 0 ya. Ini 0 berarti 4Y sama 25, Y-nya 25 per 4 ya. Berarti koordinatnya 0,25 per 4. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau mencari M dan N ya, sehingga bisa menjawab ini M tambah N. Nah, bagaimana mencari M tambah N? Ya, untuk mengerjakan soal ini ada beberapa cara ya. Bisa kita pakai konsep kesebangunan, tapi saya akan coba memakai cara yang agak berbeda, menggunakan konsep transformasi geometri ya. Kita tahu bahwa ini ada dua lingkaran. Ya, lingkaran ini yang besar dan lingkaran yang kecil itu sebangun. Ya. Sebangun karena ini ya bisa kita lihat semua lingkaran itu memang sebangun ya. Lalu berarti bisa kita terapkan konsep dilatasi, perkalian bangun. Ya, kalau kita lihat dari sini, sinarnya ini asalnya dari sini, dari titik 25 per 3,0. Ya, berarti ini
bisa kita buat menjadi konsep dilatasi dengan pusat dilatasinya 25/3,0. Ya, tapi kita belum tahu faktor dilatasinya berapa. Maksudnya yang besar ini berapa kali lipat dari yang kecil ini. Kita belum tahu ya. Oke, kita coba tulis rumus dilatasi. Ya, untuk dilatasi dengan pusat A, B dan faktor dilatasi K, ini rumusnya ya. Jadi kalau kita ambil titik awalnya itu adalah yang ini. Titik awalnya adalah titik yang di sini. Ya, maka bayangan titik ini pada lingkaran besar yang identik adalah titik 5,0. Titik 5,0 itu identik ke lingkaran kecilnya. Titik yang ini sendiri koordinatnya adalah, karena ini jauhnya 5 ke kiri, berarti min 5,0. Ya. Dengan menggunakan ini sebagai titik asal dan ini sebagai titik bayangan, ke rumus ini kita akan dapatkan dengan A, B-nya ini ya, pusat dilatasinya adalah 25/3,0. Ini kita anggap A-nya. A-nya itu 25/3 dan B-nya 0. Kita substitusi yang sini, bayangannya tadi 5,0. Berarti S aksennya 5, Y aksennya 0, kurang A-nya 25/3, B-nya itu 0. Sama dengan, kita mau cari K, ini berarti K 0, 0K, dikali titik asalnya min 5,0 ya, X-nya min 5, Y-nya 0, dikurang A, B ya, A-nya 25/3, B-nya 0. Dari sini kita dapat 5 kurang 25/3 itu, ini kan 15/3 ya, kurang 25/3 min 10/3 ya, sedangkan ini 0, 0 kurang 0. Sama dengan yang ini, K dikali 0, 0K, bukan K kali 0 ya, K0, 0K dikali, ini negatif 15 kurang 25, negatif 40/3, ini 0 ya. Jadi kalau kita kalikan ini dengan ini, baris kali kolom, ini dikali ke sini ya, berarti min 40/3K, ini 0, ini 0 ya. Ya, jadi dari sini dapat min 10/3 itu sama dengan min 40/3K ya. Kita peroleh min 10/3 sama dengan min 40/3K. Berarti kita dapatlah K-nya itu 1/4 ya. Seperti itu. Nah, sesudah kita dapat K 1/4, sekarang kita perhatikan titik 3,4 di sini. Ya, kalau ini titik asalnya, maka bayangannya titik M, N. Karena posisi titik 3,4 di lingkaran C1 itu identik dengan posisi titik M, N di lingkaran C2 ya, sama-sama titik singgung di garis singgung yang sama, yang asalnya dari pusat dilatasi ya. Garis singgungnya itu melalui pusat dilatasi, sehingga dengan menerapkan rumus yang sama ya, bayangannya M, N, titik asalnya 3,4, kita peroleh, berarti ini S aksen Y aksennya MN ya, dikurang AB-nya ini 25/3, 0, sama dengan K0, 0K ya, udah dapat K-nya 1/4, 0, 0 1/4 dikali titik asalnya 34 ya, dikurang 0, A, B-nya 25/3, 0. Ya, inilah dia ya. Jadi kita peroleh ini sama dengan, ya kita buat jadi 1/4, 0, 0 1/4 dikali, ini 9 ya, per 3 kurang 25/3 min 16/3 ya, sedangkan ini 4. Berarti kita kali lagi, ini kali ke sini, baris kali kolom, jadi 1/4 kali ini berarti min 4/3, ditambah 0, nggak usah tulis, baru ini kali ini ya, 0 tambah 1 ya,
T1. Nah, inilah yang sama dengan M kurang 25/3 N. Ya. Maka kita dapat M kurang 25/3 itu adalah min 4/3. Nah, nanti dari sini dapat M-nya sama dengan ini pindah. T21/3 7 ya. Sedangkan N-nya 1. Nah, jadi M tambah N 7 tambah 1 yaitu 8 ya. Jadi jawabannya yang D, 8. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.